Assalamualaikum, saya sambut kalian yang mendengarkan dengan hati terbuka. Hari ini saya akan menceritakan sebuah kisah yang tidak sensasional atau penuh air mata, tetapi situasi yang tampak normal di jalan. Tapi kemudian hal itu membuat semua orang yang hadir hari itu berpikir dalam hati. Sebuah cerita tentang keadilan, tentang kesabaran, dan tentang bagaimana selama kita menjaga ketenangan, kebenaran selalu punya cara untuk diungkapkan. Kisah saya dimulai pada suatu sore yang terik di kota Yogyakarta, Indonesia. Tahukah Anda, jenis sinar matahari saat melangkah keluar langsung membuat kulit Anda langsung terasa panas? Benar sekali, panas yang membuat semua orang ingin segera pulang, menyalakan kipas angin, minum es teh, dan bersembunyi di tempat teduh. Namun di tengah padatnya lalu lintas di Malioboro Avenue, masih ada orang seperti saya yang berusaha menjaga kehidupan tetap berjalan meski cuaca buruk. Hari itu, seperti hari-hari lainnya, saya mengendarai sepeda motor tua, memakai helm, tidak melanggar batas jalan, dan tidak menerobos lampu merah. Semuanya legal dan rapi. Saya tidak perlu khawatir, dan saya tidak berpikir akan terjadi apa-apa. Tapi tahukah Anda, hidup terkadang tidak dapat diprediksi. Saat saya berbelok ke jalan utama, dari kejauhan seorang polisi lalu lintas mengangkat tangan untuk memberi isyarat. Bisakah Anda bayangkan perasaan itu? Jantungku berdegup kencang, padahal pikiranku yakin, ada apa dengan diriku? Tapi tubuhku masih sedikit khawatir. Perlahan aku menepi, membuka helmku dan menatapnya dengan tatapan sopan. Dia berjalan mendekat, tidak menyapa, tidak tersenyum, dan tidak menjelaskan alasannya. Kalimat singkat saja, coba saya lihat SIM dan surat-surat kendaraan Anda. Hanya it. Saya mengeluarkan kertas-kertas itu dan menyerahkannya dengan benar, tanpa tergesa-gesa. Dan sejak saat itu, aku mulai sadar ini bukan sekedar pemeriksaan biasa, tapi saya tidak akan menceritakan semuanya sekarang. Saya ingin Anda merasakan cerita ini dengan kecepatan yang tepat karena terkadang ketenangan di awal lah yang membuat apa yang terjadi kemudian menjadi benar-benar berkesan. Jika Anda pernah terhenti di tengah hari dan merasa bingung karena dimintai dokumen, padahal Anda tidak melakukan kesalahan, maka Anda pasti mengerti perasaan saya saat itu. Dan karena saya mengerti, saya yakin cerita ini akan menyentuh Anda secara pribadi. Mari kita mulai. Setelah saya menepi dan memberikan surat-surat saya seperti yang diminta kepada polisi, hati saya masih cukup tenang. Aku tahu aku tidak melakukan kesalahan apapun. Segala sesuatu yang ada pada mobil itu sah mulai dari SIM, STNK, hingga helm yang dikenakan di kepala. Saya tidak melaju terlalu cepat, tidak menerobos lampu merah, dan bahkan mobil saya baru saja diservis minggu lalu. Namun mata polisi itu nampak seperti orang yang sedang menyelidiki situasi. Ini seperti mencari alasan. Dia melihat ke kertas-kertas itu, mengangguk, lalu melirik sepeda motornya. Mobilnya sudah tua, sedikit berdebu akibat hujan kemarin, tapi masih bisa melaju dengan baik. Dia membungkuk, melihat dari dekat ke sisi mobil, lalu melihat ke atas lagi, sedikit mengernyit. "Mobilmu tidak layak jalan," katanya, suaranya monoton. "Hanya ada satu kaca spion yang tersis dan helmmu juga tidak memenuhi standar." Aku sedikit mengernyit, tapi tetap mempertahankan sikap tenang. "Pak, topi ini tipe standar. Saya beli di toko resmi. Kaca spion kiri pecah karena benturan kemarin. Tadi pagi saya ganti sementara yang kanan. Saya sedang mencari tempat untuk memasang kembali keduanya." Dia tersenyum kecil, tapi tidak dengan cara yang ramah. Ini seperti menunggu saat yang tepat untuk membantah. Setiap orang punya alasan, tapi hukum tetaplah hukum. Peserta lalu lintas seperti Anda, kapan jalan bebas kecelakaan? Saat itu saya mulai merasa ada yang tidak beres. Bukan karena takut dihukum, tapi karena perasaan yang saya alami ketika seseorang sebenarnya tidak ingin melakukan hal yang benar, tapi hanya berusaha mencari-cari kesalahan Anda, supaya mereka punya alasan. Pernahkah Anda mengalami perasaan itu? Bahwa bagaimanapun logisnya Anda menjelaskannya, mereka akan tetap menggelengkan kepala seolah-olah semua yang Anda katakan tidak ada artinya. Saya tidak berbicara lagi. Aku tahu jika kita terus berdebat, itu hanya akan membuat segalanya semakin membingungkan. Aku menarik napas dalam-dalam, dan pada saat itu dia mengubah nada bicaranya. Dari yang keras hingga sedikit merendahkan, lembut namun menyembunyikan sesuatu yang tidak jelas. "Tahukah Anda, jika Anda mengikuti prosedur, itu akan sangat merepotkan. Pergi ke pengadilan, membayar denda, membuang-buang waktu, atau haruskah kita segera menyelesaikannya di tempat untuk menenangkan pikiran Anda?" Aku menatap langsung ke matanya.
Jangan katakan apapun, jangan cemberut, jangan marah. Diam saja. Dia menepuk sakunya, lalu melihat sekeliling. Tempat ini panas, semua orang terburu-buru. Hanya 500,000, aku akan membantumu memuluskan segalanya. Pada saat itu aku merasakan hatiku dingin dan panas. Dingin karena kebenarannya jelas. Ini bukan menjalankan tugas resmi. Itu penyalahgunaan kekuasaan. Panasnya ketidakadilan selalu membuat hati saya sakit, padahal saya sudah mempersiapkan mental dengan sangat matang. Tapi saya belum mengatakan apapun. Aku hanya mengerucutkan bibir dan dengan lembut memasukkan tanganku ke dalam saku jaket. Dia pikir dia mengambil uang itu, tapi tidak. Aku mengeluarkan ponselku dan memutar nomor yang kukenal. Jika kamu jadi aku saat itu, apa yang akan kamu lakukan? Frustrasi lalu bayar cepat, atau akankah saya menelepon pihak berwenang? Atau akankah aku memilih cara yang akan kulakukan dengan tenang dan lembut, namun membalikkan keadaan sepenuhnya? Saya pikir Anda akan menyukai apa yang terjadi selanjutnya. Dan percayalah terkadang, satu panggilan saja di saat yang tepat sudah cukup bagi seluruh dunia untuk mengetahui siapa yang sebenarnya salah. Saya pikir jika Anda pernah berada dalam situasi serupa di mana seseorang memiliki kekuatan untuk tampil menindas Anda, menggunakan nada setengah bercanda, setengah serius untuk menunjukkan ada sesuatu yang salah, Anda pasti akan memahami perasaan saya saat itu. Itu bukanlah kemarahan yang meledak-ledak. Ini adalah ketidaknyamanan yang tumpul dan menjalar seolah-olah Anda ditempatkan pada posisi yang lebih lemah hanya karena orang lain mengenakan seragam dan berpikir mereka dapat melakukan apapun yang mereka inginkan. Polisi itu berdiri di sana, menatapku seolah-olah semuanya sudah diatur. Dia masih memegang kertas di tangannya, tapi jelas tidak peduli dengan benar atau salahnya hukuman. Dia memacdangkan tubuh, biliat khas kerwasis seolah-olah untuk memastikan tidak ada yang mendengar, lalu berbisik. Sejujurnya jika Anda mengikuti prosedurnya, itu sangat rumit. Anda harus pergi ke markas, mengisi aplikasi, membayar denda, butuh banyak waktu, belum lagi dendanya tidak sedikit. Saya masih tidak mengatakan apapun, diam-diam menatapnya, bukan tampilan yang menantang. Ini adalah menunggu untuk melihat seberapa jauh orang masih berniat untuk melangkah. Lanjutnya, kali ini dengan sedikit senyum dan menepuk saku dadanya. Dan kalau menurutmu nyaman, aku santai saja di sini. Cuma 500,000. Lanjutkan, aku anggap apa-apa. Kalimat itu terdengar di tengah terik matahari saat permukaan jalan sedang terbakar dan semua orang hanya ingin segera melepaskan diri dari panas terik kota. Mungkin dia berpikir, aku akan segera mengeluarkan dompetku, membayar dan pergi. Saya tidak terlihat seperti orang yang berkuasa atau memiliki hubungan yang tidak menyenangkan. Motor tua, baju sederhana, tidak ada yang menonjol. Jadi, baginya, aku pastilah mangsa yang mudah. Apakah kamu akrab? Cara orang memandang Anda, menilai Anda berdasarkan penampilan, lalu berasumsi bahwa Anda akan mudah ditundukkan, bahwa kamu tidak akan berani melawan apa yang salah karena kamu bukan siapa-siapa. Namun saat itu, aku merasa hatiku sangat terjaga. Bukan marah, bukan gemetar, tapi waspada. Saya begitu terjaga sehingga saya mengingat dengan jelas setiap ekspresi dan setiap pandangan orang lain. Kita tidak perlu membesar-besarkannya, tidak perlu berteriak. Saya akan menuntut, saya akan mencela. Tidak, aku hanya diam-diam mengeluarkan ponsel dari saku. Dia mengangkat alisnya dan mencibir. Siapa yang kamu telepon? Anggota keluarga? Atau pers? Telepon saya. Saya mengikuti hukum. Aku menatap layar ponsel sejenak, lalu menekan tombol panggil. Ujung telepon yang lain berdering dengan sangat cepat, dan setelah hanya satu ucapan "Hello", saya berbicara. Ayah, aku dihentikan oleh polisi, lalu lintas, dan mereka menyarankan memberiku uang untuk menyelesaikannya saat itu juga. Aku tidak perlu meninggikan suaraku. Suaraku cukup tenang dan jelas sehingga orang di depanku dapat mendengar setiap kata. Dan ketika saya mengadakan itu, saya dengan jelas melihat wajahnya berubah. Senyumannya menghilang, alisnya sedikit bergerak. Mata mulai melihat sekeliling. Tangannya yang masih memegang kertas sedikit mengepal. Dari orang yang percaya diri, dia tiba-tiba menjadi berhati-hati. Bukan karena saya berteriak atau mengancam, tapi karena caraku bereaksi tidak seperti yang dia kira. Saya tidak panik, saya tidak menundukkan kepala dan memohon. Aku hanya menelpon orang yang tepat. Tahukah Anda, ketika seseorang menyalahgunakan kekuasaan, apa yang paling mereka takuti? Ini bukan soal perlawanan. Orang-orang yang memiliki kekuatan lebih dari mereka dapat melihat warna aslinya dengan jelas. Dan sejak aku mengucapkan kata ayah, aku tahu permainan yang dia mainkan telah berakhir. Meski dia belum mengetahuinya. Tapi aku tahu,
Dan mungkin Anda juga tahu, apa yang akan terjadi selanjutnya akan mengejutkannya. Saya masih ingat dengan jelas saat saya menelepon, dan setelah beberapa dering, suara ayah saya terdengar dari ujung telepon. Suaranya masih familiar, tenang, tapi penuh beban. Ada apa, nak? Setelah mendengar kalimat itu, aku merasa seperti ada yang baru saja meletakkan tangannya di pundakku dengan lembut namun tegas. Seolah-olah saya baru saja mengatakannya, segala sesuatu yang lain akan terlindungi. Saya tidak berteriak, saya tidak menangis, saya tidak berbicara terlalu lama. Saya hanya mengatakan yang sejujurnya dengan tenang. Saya langsung dimintai uang oleh petugas polisi. Saya tidak melanggar apapun, tetapi dia tetap berusaha mencari-cari kesalahan dan menyarankan memberi saya uang. Ayah, bisakah ayah membantu saya? Sisi lain terdiam beberapa saat, tapi aku tahu, diamnya itu bukan karena keraguan-raguan. Tapi ayah berpikir dengan cepat dan akurat, lalu dia berkata, berdiri saja di sana, jangan lakukan apapun. Siapa namanya? Saya menatap langsung ke wajah petugas polisi itu, lalu bertanya, bisakah Anda memberitahu saya nama Anda? Pertanyaannya sangat sopan, tapi juga sangat lugas. Saat itulah aku melihat dengan jelas perubahan di matanya. Dia mulai khawatir. Jelas dia tidak menyangka akan bertindak seperti itu. Mungkin dia terbiasa dengan tipe orang yang diam-diam mengeluarkan dompetnya dan membayar untuk menyelesaikan sesuatu. Dan saya adalah pengecualian yang tidak terduga. Dia tidak menjawab, hanya dengan canggung menggaruk kepalanya, matanya melirik ke samping seolah mencoba mencari cara untuk melarikan diri. Aku menempelkan telepon ke telingaku, lalu melanjutkan memberitahu ayahku. Dia tidak mau menyebutkan namanya, tapi menurutku kamu bisa menebak siapa orang itu. Dan kemudian ayahku hanya berkata dengan lembut, baiklah, kirimkan aku ke tempat kamu berdiri, aku akan segera ke sana. Saya menutup telepon, lihatlah orang di seberangnya. Jangan katakan sepatah kata pun. Dan tahukah Anda, diam terkadang merupakan senjata paling ampuh. Apalagi kalau itu bukan rasa takut, tapi kepercayaan diri. Saya tidak perlu berdebat, saya tidak perlu meminta apapun, karena saya tahu gelombang yang lebih besar akan datang. Petugas polisi itu mulai goyah. Dia mengembalikan kertas-kertas itu kepadaku dan berkata dengan nada yang berbeda dari sebelumnya. Oke, pasti ada sedikit kesalahpahaman. Silakan. Saya tidak menerima. Masih menatapnya. Jangan tegang, tapi jangan juga menurunkan pandangan. Karena saya tidak perlu kuat untuk melindungi apa yang benar. Aku hanya perlu, ya itu sudah cukup. Dan kemudian, pada saat itu, langkah kaki terdengar dari belakang. Tidak cepat, tapi sangat jelas. Aku menoleh untuk melihat dan tidak terkejut melihat ayahku berseragam militer yang rapi, perlahan berjalan ke arahku. Saya sudah terbiasa dengan gaya berjalan itu sejak kecil, yang tenang sekaligus membuat orang lain waspada. Polisi itu hampir kaku, aku melihat kakinya ingin mundur, tapi dia tidak berani. Ayahku mendekat, bukan menatapnya terlebih dahulu, tapi menatap lurus ke mataku. Apakah kamu baik-baik saja? Saya mengangguk sedikit. Saya baik-baik saja. Saat itu ayah menoleh padanya. Jangan berisik, jangan memarahi, hanya sebuah pertanyaan sederhana namun lebih dingin dari angin siang. Jika saya tidak datang, apa yang akan Anda lakukan dengan putri saya? Pertanyaan itu tidak perlu dijawab, karena itu semua yang perlu diucapkan terletak pada diamnya lawan bicara. Dan sejak saat itu saya tahu bahwa situasinya tidak lagi berada di tangan orang lain. Kebenaran telah terungkap, bukan dengan ancaman, tapi dengan ketenangan dan kebenaran. Bagaimana denganmu? Jika suatu hari Anda mengalami situasi serupa, bagaimana reaksi Anda? Bagi saya, pelajaran terbesar hari itu bukanlah tentang kekuasaan. Ini tentang bagaimana mempertahankan diri sendiri, bahkan ketika orang lain menggunakan kekuatan mereka dengan cara yang salah. Sebab, ketika kita tidak terjerumus dalam menghadapi ketidakadilan, maka ketidakadilan tidak akan mampu bertahan lama. Perasaan saat itu sungguh tak terlukiskan. Aku berdiri di sana, di bawah terik matahari tengah hari, mendengarkan suara mobil lalu lalang bercampur dengan detak jantungku sendiri. Bukan karena aku takut, tapi karena aku tahu itu sesuatu yang lebih besar sedang mendekat, sesuatu yang sama sekali tidak bisa diprediksi oleh petugas polisi di depanku. Lalu, seperti firasat, dari awal jalan, sebuah mobil berwarna hitam datang dan berhenti sangat pelan di pinggir jalan. Pintunya terbuka, dan dalam pandangannya, 3 langkah ke bawah, masih mengenakan seragam militer yang lurus, tatapan mata yang tajam tanpa kasar, dan sosok yang memancarkan ketenangan yang sangat khas.
Aku sudah sering melihat ayah keluar dari mobil seperti ini selama investigasi dan pertemuan penting. Tapi hari ini dia datang bukan sebagai komandan, tapi sebagai seorang ayah. Ayah tidak langsung mengatakan apapun kepada petugas polisi. Dia berjalan lurus ke arahku, matanya hanya tertuju padaku, penuh kekhawatiran. Apakah kamu baik-baik saja? Aku mengangguk sedikit, tersenyum kecil. Saya baik-baik saja. Hanya satu kalimat saja namun membuat suasana di sekitarku sedikit tenang. Karena ketika orang yang paling Anda percayai muncul, semua ketakutan dengan sendirinya hilang. Petugas polisi itu sekarang benar-benar kehilangan kesabaran. Dia berdiri terpaku di tempatnya, tangannya terkepal, wajahnya pucat. Dia berkeringat meski cuaca tidak lagi terlalu panas. Dia mengenali siapa yang baru saja tiba. Dan dengan kesadaran itu, muncullah ketakutan yang meningkat setiap menitnya. Ayahku menoleh padanya, suaranya tidak tinggi tapi sangat jelas. Kaulah yang baru saja meminta uang dari anakku, kan? Dia menelan ludahnya dengan keras, bibirnya bergetar. Komandan, saya tahu hanya mengikuti prosedur, ada sedikit kesalahpahaman. Ayah tidak bereaksi, dia hanya melihat. Tatapannya diam namun berisi ratusan pertanyaan. Dan kemudian dia dengan lembut bertanya lagi, dengan sangat perlahan. Jika saya tidak datang, apa yang akan kamu lakukan selanjutnya dengannya? Pada saat itu, segala sesuatu di sekitar tampak sunyi. Tidak ada lagi suara mobil, tidak ada lagi panas. Hanya ada udara tersisa di antara kami bertiga, ayahku dan lelaki yang tidak tahu harus menjawab apa. Dia melihat ke bawah, tidak bisa berkata apa-apa. Karena bagaimana kita bisa membenarkan suatu perbuatan yang terang-terangan terekspos di siang hari bolong, di tengah keramaian jalan? Bagaimana kamu bisa menyangkal kalau orang yang kamu intimidasi adalah putri atasanmu? Ayahku terdiam beberapa saat, lalu berbalik memanggil. Beberapa menit kemudian, mobil lain muncul. Dari mobil, seorang petinggi lainnya keluar. Entah siapa dia, saya hanya melihat sikap polisi itu yang semakin panik saat melihatnya. Mata terbuka lebar, kaki mundur selangkah seolah refleks. Orang yang baru datang berjalan lurus ke arah ayahnya dan berkata, "Apakah orang ini?" Ayahku mengangguk. "Ya, itu orang yang baru saja meminta uang pada putriku." Tidak ada kutukan, tidak ada perkelahian. Hanya sebuah perintah yang jelas dan tegas. Tangkap orang. Dan begitu saja, kedua orang tersebut turun dari mobil, menghampiri petugas polisi dan membaca dengan jelas alasan penahanan tersebut. Dia mulai memohon, "Tolong, saya tidak tahu anak siapa dia. Saya tidak bermaksud." Aku berdiri di sana melihat semuanya. Tidak sombong, tidak bersemangat, yang terasa ringan. Karena keadilan, bagaimanapun juga telah tiba pada saat yang tepat. Bukan dengan berteriak, namun dengan melakukan hal yang benar, dengan orang yang tepat, dan dengan cara yang benar. Dan tahukah Anda yang selalu saya ingat bukanlah saat dia dibawa pergi. Saat itulah ayah saya meletakkan tangannya di bahu saya, menatap lurus ke mata saya, dan berkata, "Kamu melakukan hal yang benar, saya bangga padamu. Hanya sebuah kalimat sederhana, tapi akan kubawa seumur hidupku. Karena mengingatkan saya, membela apa yang benar tidaklah salah. Dan ketika Anda melakukan hal yang benar, akan ada orang-orang di pihak Anda. Segala sesuatu yang terjadi setelah itu, bagaikan aliran air yang mengalir lembut di hatiku, tidak beresek, tidak mencolok, tapi jernih dan padat." Petugas polisi lainnya dibawa pergi. Wajahnya tertunduk, tidak lagi menunjukkan keagungan atau kepercayaan diri seperti sebelumnya. Saya tidak senang. Saya juga tidak merasa perlu pamer atau pamer apapun. Aku hanya menonton diam-diam. Karena bagi saya, ketika keadilan telah ditegakkan, maka tidak perlu ada kata-kata lagi. Ayahku berdiri di sampingku dan tidak berkata apa lagi. Dia masih tetap tenang seperti biasanya, tapi kepuasan terlihat jelas dari matanya. Bukan kepuasan menang, melainkan perasaan tenang karena putrinya tidak memilih rendah hati saat menghadapi perbuatan salah, juga tidak memilih cara berisik untuk mengekspresikan dirinya. Berdiri teguh saja, cukup kuat untuk dijadikan alasan untuk berbicara sendiri. Saya memandang ayah saya dan dengan lembut berkata, "Ayo lanjutkan." Dia mengangguk dan tersenyum lembut, "Hati-hati. Hanya satu kalimat, tapi aku tahu dia punya ribuan hal yang ingin dia katakan di dalam hatinya. Tapi tidak perlu dikatakan semuanya karena yang terpenting adalah kepercayaan, dan itu sudah terkonfirmasi." Saya berbalik dan menyalakan mobil. Suara mesin dihidupkan di tengah sore yang sepi terdengar jelas. Dan pada saat itu, aku merasa ringan seolah-olah aku tidak pernah memikul sesuatu yang berat di pundakku. Saya meninggalkan tempat itu dan tidak melihat ke belakang.
Bukan karena sombong, tapi karena tak ada lagi yang perlu disesali. Saya tahu saya telah melakukan apa yang perlu dilakukan dan segala sesuatu yang seharusnya terjadi telah terjadi. Mobil itu melaju perlahan, menyatu dengan arus orang yang bergerak di jalan. Saya kembali ke kehidupan normal, tetapi hati saya sangat berbeda. Ada kedamaian baru yang baru saja ditanamkan di hatiku. Keyakinan mendalam bahwa betapapun banyaknya ketidakadilan di luar sana, kebaikan dan kebenaran tetap ada tempatnya. Selama kita tidak menyerah, jangan berpaling dari apa yang salah. Tahukah Anda ada akhir yang tidak perlu ditutup dengan sorakan atau tepuk tangan? Yang dibutuhkan hanyalah anggukan kecil, pandangan penuh kepercayaan, tangan diletakkan di bahu sebagai pujian dalam diam. Dan aku menerimanya dari orang terpenting dalam hidup ayahku. Saya menceritakan kisah ini bukan untuk membuat Anda merasa kuat atau pintar. Anda harus memahami bahwa setiap orang berhak mengatakan tidak pada hal yang salah. Tidak peduli siapa Anda, apakah Anda berjalan sendirian atau di tempat ramai. Selama kamu berani menyimpan apa yang benar di hatimu, kamulah yang bisa mengubah keadaan secara keseluruhan. Keadilan terkadang tidak datang dengan bel yang keras. Hal ini terjadi dalam diamnya tindakan yang benar. Itu terjadi ketika Anda berdiri tegak, tidak menundukkan kepala dan memilih untuk mendengarkan hati Anda. Dan saya yakin jika semua orang terus melakukan hal ini, dunia akan menjadi jauh lebih hangat. Dan siapa tahu, di hari-hari biasa Anda akan menjadi orang yang berdiri di tengah-tengah sebuah cerita, bukan untuk mengonfrontasi, melainkan untuk menerangi. Bukan untuk membuktikan apapun, tapi sekadar mengingatkan orang bahwa kebaikan masih ada. Dan badan akan selalu butuh cara untuk menemukan jalan kembali. Saya tahu setelah mendengarkan cerita ini, mungkin banyak pemikiran yang muncul di hati Anda. Beberapa orang akan merasa lega karena kesalahannya akhirnya teratasi. Sebagian orang akan merasa tersentuh dengan perlindungan diam-diam seorang ayah. Dan mungkin sebagian orang akan merasa sedih. Sedih karena di luar sana masih banyak orang seperti saya yang pernah berdiri sendiri antara batas benar dan salah, antara pilihan diam atau angkat bicara, dan tidak semua orang beruntung memiliki seseorang yang datang di saat yang tepat. Jadi aku ingin berbagi denganmu bukan sebagai pendongeng lagi, tapi sebagai seseorang yang telah melewati perasaan itu dan kembali menggenggam tanganmu. Kita tidak bisa mengendalikan segala sesuatu dalam hidup. Tidak mungkin mencegah orang lain menggunakan kekuasaan secara tidak benar dan tidak mungkin menghindari situasi yang membuat Anda merasa kecil. Tapi kita selalu bisa memilih bagaimana bereaksi. Dan keajaibannya adalah cara yang kita pilih akan mengubah keseluruhan situasi. Saya bukan orang yang paling berani, saya juga takut dan bingung. Namun saat aku memilih untuk tetap tenang, memilih untuk percaya pada apa yang benar, memilih untuk menelpon ayahku adalah saat di mana aku memberi kekuatan pada diriku sendiri. Bukan kekuatan untuk menang, tapi menjaga harga diri dan harga diri. Dan aku yakin kamu juga punya kekuatan itu. Itu tergantung pada cara Anda bertindak ketika tidak ada yang melihat. Dalam perjalanannya kamu memilih untuk tidak membalas meski disakiti. Dengan cara tersebut, Anda tetap melakukan hal yang benar meski tidak memberikan manfaat langsung. Anda tahu ada satu hal yang saya pelajari setelah semuanya. Kebaikan tidaklah lemah. Kesopanan bukanlah kerendahan hati. Dan diam bukan berarti tidak berani. Terkadang orang yang paling lemah lembutlah yang paling tangguh. Karena mereka tidak perlu berteriak untuk membuktikan apa yang benar. Mereka hanya perlu bertindak dan kebaikannya akan menciptakan gelombang yang membuat orang lain memandang dirinya sendiri. Jika hari ini Anda berasa sendirian, berpikir bahwa apa yang Anda lakukan tidak ada yang melihat, tidak ada yang mengerti, maka saya ingin Anda tahu, Anda bukannya tidak terlihat. Setiap tindakan yang benar, setiap kali Anda tidak memilih jalan yang mudah, secara diam-diam menciptakan perubahan. Mungkin kecil, tapi ini nyata. Dan dunia ini sebenarnya berwabah bukan karena orang yang paling berisik, tapi karena orang yang paling gigih. Kisah yang saya sampaikan hanyalah sebagian kecil dari sekian banyak cerita di luar sana. Namun saya harap ini cukup untuk mengingatkan Anda akan satu hal. Jangan pernah meremehkan kekuatan seseorang yang mengetahui siapa dirinya dan apa yang benar. Anda mungkin tidak memiliki kekuasaan atau reputation, tetapi Anda memiliki kepribadian. Dan di dunia yang haus akan kebenaran dan kebaikan, karakter adalah hal paling berharga yang dapat Anda pelihara. Terima kasih telah mendengarkan saya sampai saat ini. Saya harap dimanapun Anda berada, apapun yang Anda lakukan atau apapun yang Anda alami, Anda akan selalu percaya pada apa yang benar.
Karena pada akhirnya, keadilan bukanlah sesuatu yang kita cari jauh-jauh, melainkan sesuatu yang kita pilih untuk kita jalani setiap hari. Dan Anda layak berada di pihak yang benar dengan segala kebanggaan dan kedamaian di hati Anda.